Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru hebat, nama saya Lasmiati SPD dari SDN 22 Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Setelah mengikuti pelatihan mandiri belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Mengajar, penyebaran pemahaman merdeka belajar. Topik 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dalam topik ini ada 5 modul Merdeka Mengajar, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, 2. Mendidik dan mengajar, 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri mau seperti apa di masa depan. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dalam tubuh anak. Sebelum mendidik dan mengajar, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengajaran, pendidikan, dan mendidik dalam arti mendidik yang menyeluruh. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangatnya. Tutwuri Handayani yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau mendidikan murid-muridnya, orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal, menjadi manusia secara utuh. Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat bersemayan benih-benih kebudayaan budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti pikiran dan jasmani. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Ada dua yang akan kita pelajari. Mari kita pelajari satu persatu. Kita perlu ingat bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat murid. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan siswa dalam kehidupan. Kedua, kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Yang ketiga, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah sebagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua adalah azas trikon. Azas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti. Budi pekerti. Budi ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu 1. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat dirilis dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menghantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Sebagai pendidik harus memahami beberapa hal, yaitu setiap siswa memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi siswa. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Pendidik membantu menghantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru agar siswa menjadi pusat pembelajaran diantaranya. 1. Membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, baik dalam dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata dan topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan. Demikianlah dari saya. Terima kasih.
Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.